Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan episode kedua ini masih pada judul bahasa Al-Quran. Dan di episode pertama pada bagian terakhirnya sudah disampaikan bahwa dari 3 ayat yang sudah dikemukakan, yaitu surat Al-Baqarah ayat ke-75, surat Al-Qiyamah ayat ke-19, dan Al-Baqarah ayat ke-185. Yang mau disampaikan dan ditekankan di episode kedua ini salah satunya adalah poin penting, dan poin penting ini harus kita ambil dari episode pertama, yaitu masalah sumber atau pertanyaannya dari mana bahasa Al-Quran ini bermula. Di sini sudah langsung bisa kita ketahui, yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan ilmu beserta bahasanya. Karena tidak mungkin Allah mengajarkan ilmu tidak beserta bahasa. Sampai di sini juga kita harus menyadari bahwa bahasan tentang asal mula suatu bahasa, terlebih tentang bahasa Al-Quran ini, tentunya statement bahwa asal mula bahasa Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini akan menimbulkan kontroversial, terutama dari kalangan para ahli bahasa di seluruh dunia. Bagaimana tidak? Sebagian besar para ahli bahasa di dunia telah berabad-abad dalam hal meneliti asal mula bahasa ini berdasarkan bukti-bukti seperti catatan-catatan fosil atau bukti arkeologis, keberagaman bahasa kontemporer, kajian akuisisi bahasa, dan perbandingan antara bahasa manusia dengan sistem komunikasi hewan, terutama sistem komunikasi primata lain. Dan hasilnya secara umum ada kesepakatan di antara para ahli itu bahwa asal mula bahasa manusia berkaitan erat dengan asal usul perilaku manusia modern. Jadi asal mula bahasa manusia berkaitan erat dengan asal usul perilaku manusia modern. Walaupun dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat mengenai implikasi-implikasi dan keterarahan hubungan keduanya. Selain itu juga tidak ada kesepakatan umum mengenai kapan dan umur bahasa manusia secara pastinya. Dari sini hal ini yang membuat topik ini sangat sulit dikaji. Ini disebabkan oleh karena kurangnya bukti-bukti langsung bagi mereka. Nah, agar pemahaman kita tidak mengalami distorsi pemahaman, maka kita harus memposisikan diri yaitu hanya sebagai media penghubung atau media penyampaian semata. Dengan demikian mudah-mudahan kita mendapatkan penjelasan yang objektif ilmiah dari Al-Quran sebagai teori ilmu dan sudah dibuktikan oleh semua sunnah para rasulnya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai asal mula bahasa menurut para ahlinya. Selengkapnya bisa dilihat sendiri referensi-referensi online maupun offline, di mana nanti dapat disimpulkan kesemuanya mengarah kepada sumber yang disebut sebagai natural source atau sumber alami dengan segala mekanisme di dalamnya, baik natural source secara mikro maupun makro. Mikro itu kecil seperti sel-sel atau bagian-bagian penting yang terkait dengan masalah ini dari organ tubuh manusia. Organ tubuh manusia ini memerankan hubungan timbal balik fungsinya masing-masing untuk melahirkan sebuah bahasa Adapun yang secara makro itu besar, seperti objek-objek apapun dari luar tubuh manusia hingga fungsi-fungsi objek besar pada alam semesta. Cara kerjanya juga sama, yaitu segala mekanisme di dalamnya sebagai rangkaian kegiatan alami terkait masalah ini antara manusia dengan lingkungan alam besar sekitarnya dan berujung juga untuk menghasilkan sebuah bahasa. Nah, agar lebih memahami asal mula bahasa baik secara mikro maupun makro, sejauh ini ada 4 teori yang dikemukakan oleh para ahli bahasa di dunia. Teori yang pertama yaitu Bow-wow teori. Bow-wow teori ini menganggap bahwa kata-kata pertama yang muncul bermula berasal dari imitasi suara hewan-hewan liar atau burung. Jadi berdasarkan teori ini, ketika manusia pertama di bumi ini pertama kali berbahasa, pada mulanya
melihat atau meniru ya suara-suara hewan liar ataupun burung. Dari sini juga terlihat bahwa bentuk berpikir dari teori Bował ini berpola refleks atau dari luar ke dalam atau bersifat reflektif dengan mekanisme berpikirnya yaitu tahap mengamati objek dan tahap mendapatkan ide. Artinya dari hasil pengamatan selanjutnya objek yang diamati tersebut memberikan ide si pengamat untuk mengucapkan suatu bahasa ya. Jadi bisa kita tarik benang merahnya bahwa ide bahasa didapat dari objek yang diamati melalui satu proses mengamati. Jadi di sini manusia posisinya sebagai subjek dan selain itu adalah objeknya. Dan selain itu juga bentuk berpikir ini pemahamannya masih dalam ruang lingkup makro ya. Oleh sebab objeknya dari luar tubuh manusia. Silakan nanti dikembangkan sendiri wawasannya mengenai pola dari bentuk berpikir makro ini dari benang merah tersebut yang sudah dijelaskan ya. Selanjutnya teori yang kedua yaitu Puh-Puh teori. Puh-Puh teori ini atau teori yang kedua ini menganggap bahwa kata-kata pertama yang muncul bermula berasal dari respon suara terhadap rasa sakit, takut, dan kaget ya. Kita ambil benang merah juga, Puh-Puh teori ini berpemahaman mikroatomisme alam kecil yang reflektif, yaitu dari bagian pusat sistem sensor rasa ke bagian sistem komunikasi melalui pantulan suara. Oleh sebab hubungan sebab akibat, baik pusat sensor rasa terhadap sistem komunikasi melalui pantulan suara ini, kedua-duanya bersumber dari dalam diri manusia. Jadi dalil singkatnya bisa dikatakan yaitu rasa melahirkan respon suara. Rasa melahirkan respon suara. Terlihat ya teori ini masih bersumber natural source secara mikro yang reflektif. Kemudian yang ketiga yaitu Yohehu teori. Yohehu teori ini meyakini bahwa bahasa pertama muncul adalah bermula dari sebuah kegiatan bersama yang membutuhkan koordinasi. Jadi terlihat secara umum teori ini pada prinsipnya sama saja dengan Bował teori. Teori yang pertama yang sudah dikemukakan, yaitu meyakini bahwa kata-kata pertama yang muncul bermula berasal dari imitasi suara hewan-hewan liar atau burung. Artinya juga ketika manusia pertama di bumi pertama kali berkomunikasi, pada mulanya melihat atau meniru suara hewan-hewan liar atau burung. Sebagaimana yang diyakini oleh Yohehu teori ini. Ruang lingkup pemahaman teorinya pun sama saja, yaitu secara makroatomisme alam besar yang reflektif. Ini ya benang merahnya. Jadi dalil singkatnya yaitu suara-suara dari luar tubuh manusia melahirkan bahasa. Suara-suara dari luar tubuh manusia melahirkan bahasa. Sekarang kita lihat teori yang terakhir yaitu teori keempat, yaitu Lala teori. Lala teori ini meyakini bahwa bahasa bermula berasal dari suara mulut saat sedang merasakan sensasi bermain atau bermusik. Di sini terlihat sepertinya teori yang keempat ini, Lala teori ini meyakini bahwa manusia pertama di bumi pada waktu itu sudah bisa melantunkan lagu walaupun baru sekedar mengucap atau menyebut lala. Dan para ahli peneliti meyakini bahwa bahasa sederhana tersebut berawal dari zaman prasejarah di benua Afrika 2000 tahun yang lalu. Demikian keempat teori yang diajukan para ahli bahasa dunia, untuk mana dari sini tentunya bagi yang sedang melakukan studi bahasa Al-Quran secara metodologi dalam arti bicara tentang dari mana bahasa Al-Quran dan mau kemana bahasa tersebut tertuju, tentunya menjadi tantangan yang menarik untuk dijawab berdasarkan dalil-dalil Al-Quran itu sendiri, yang tentunya juga dengan pembuktian sunnah para rasulnya. Seperti apa dalil-dalil Al-Quran yang bisa menjadi jawabannya, insya Allah kita bahas di episode berikutnya. Demikian yang bisa disampaikan dalam episode ini, semoga bermanfaat.
kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.